makin menjadi-jadi ya suaranya itu. Demi melindungi kerajaan kemuliaan, satu orang aja pun nggak kalah. Inilah akibatnya kalau kita melawan pimpinan dan yang dituakan ini dunia akhirat. Dari tahun 89 saya ini terus dibunuhi kayak gini, pelan-pelan. Pokoknya mental, fisik ya, kesadaran fisik. Model-model kesadaran ini logika. Jadi inilah nasib para jiwa. Surga sejati itu datang ke dunia itu kita itu disambut dengan benar dan salah, dunia dan akhirat. Kalau kita tidak mau tunduk, ya kayak saya inilah akibatnya. Dari lahir karena saya tidak mau tunduk kepada dunia, tidak juga kepada akhirat, saya dibunuh pelan-pelan. Dan saya juga yang membantu membuatkan mereka itu alasan untuk membunuh saya gitu. Akhirnya seluruh umat manusia itu berbondong berlomba-lomba membunuh saya. Siapa yang lebih dulu? Ngerinya lahir sebagai jiwa di dunia ini. Dimana kita itu menjadi incaran dunia persepsi benar dan salah. Ya, dunia persepsi ya, mata sebelah. Benar dan salah. Realita itu nggak pernah ada. Yang ada cuma dunia benar dan salah. Mereka mengeksplorasi dari sisi benar atau dari sisi salah. Dan benar dan salah itu sesuatu yang satu. Apakah benar duluan baru salah atau salah duluan baru benar? Ya, dominan mana? Dominan benarnya atau dominan salahnya? Perut atau alat kelamin? Bisa dibilang mereka ini bukan kesadaran sebenarnya ya, tapi tubuh itu sendiri yang hidup menggantikan jiwa. Inilah akibatnya kalau kita berhadapan sama mereka. Agama itu sebenarnya ada untuk mengurung mereka agar kita itu sadar gitu, karena mereka itu dikurung sekaligus diperlihatkan kepada jiwa ini loh. Iblis itu dia nggak bertanduk dalam wujud api, dalam wujud aneh-aneh gitu. Dia sesama manusia, tapi lihat kesadarannya itu nggak kayak kalian, sesuatu yang hidup gitu. Mereka ini sesuatu yang mati. Mereka ini sesuatu yang munafik. Mereka membangun karakter, bukan lahir apa adanya dari dalam diri. Ya, karakter itu cuma ada dua, dunia dan akhirat, pimpinan dan yang dituakan. Itulah kepala karakter deh. Ya, karena mereka kesadarannya seperti itu ya, tentu saja apa-apa itu nggak ngerti mereka. Bahkan realita aja kan mereka menembusnya dari sisi benar dan salah, mata sebelah gimana. Ya, berpikir ya, mereka sangat membanggakan berpikir akal.
mau akal, kemauan sama akal. Kita tuh dipandang seperti benda. Udahlah, kita yang dibunuh-bunuhi dari tahun 89. Kita juga yang buatkan alasan, kita juga yang menetralkan situasi, kita juga lagi yang mikirkan supaya mereka itu nggak ragu nantinya. Heran betul gitu. Apa mati kali kesadaran itu. Kenapa hidup dalam bayang-bayang? Kenapa dikendalikan? Kenapa hidup dalam hamba dan tuan? Kenapa mengejar benar? Kenapa nggak ikhlas? Kenapa nggak tulus? Kenapa nggak apa adanya? Nah, inilah nasib buat manusia ya, yang lahir sebagai jiwa. Kita ini memang datang ke dunia yang telah mereka kuasai ya. Sama petunjuknya seperti dalam Al-Quran ya. Mereka datang lebih dulu, ya lihatlah yang mereka perbuat, kerusakan. Sebaiknya sebagai jiwa, terutama di Indonesia lah. Indonesia kan memang sudah dikorup sekali ya, tatanan sosialnya itu, identitas jati diri kita itu sudah dikorup sekali sama dunia dan akhirat ini. Kita itu tidak mengedepankan sosok kemandirian ya, nggak perlu kita bilang sosok bebas lah, khalifah gitu, kemandirian aja lah. Karena mereka ini mengedepankan sekarang itu sosok kemuliaan, posisi dan kepercayaan. Siapa yang lebih begini, siapa yang begitu, jahiliyah. Ini parah sekali. Jadi sekarang saya itu, mungkin pikiran mereka itu ada untungnya kalau sekarang saya itu matinya segitu ya, karena saya mungkin menolak mati marah-marah sama mati merajuk itu ya. Jadi mereka itu oke lah, dia sadar. Kita carikan momennya dia mati tidak mati marah-marah, tidak mati merajuk juga ya. Udahlah, mau mati kayak mana itu ceritanya itu, dia bilang. Tapi di momen ini pas, nanti kita besarkan di situ masalahnya ya, mereka menutupi itu. Tapi nanti ragu sendiri tuh, ragu sendiri, berbalik lagi tuh. Saya ini udah berbulan-bulan kurang tidur, nggak kecapean kali, sampai terlalu ngantuk, nggak bisa tidur. Jadi karena kemiskinan orang tua saya, sekaligus dia itu orang tua saya juga, baik yang perempuan ataupun laki-laki, itu bukan siapa-siapa, keluarga saya juga kayak gitu ya. Jadi saya ini diperlakukan betul-betul seperti benda mati ya. Ya, saya juga menolak lah untuk hadir di dunia di mana saya itu nyusahin orang lain. Dari awal kan saya selalu kayak gitu. Mereka ini sebebas-bebasnya itu berlomba-lomba siapa yang lebih dulu itu nyiksa saya. Bangga sekali mereka membela pimpinan dan yang dituakan ini dunia dan akhirat.
ragu sendiri, heran gitu. Kok ragu gitu, sudah memperlakukan orang kayak benda kok ragu gitu. Jadi kepercayaan diri itu datang dari mana gitu ya? Ya sama, kepercayaan diri itu datangnya dari melihat kita sebagai benda gitu. Udah gitu dikendalikan sama bos mereka ya. Mereka ini kan model-model pikiran yang punya sarang, hive mind kalau bahasa Inggrisnya. Hive mind. Sarangnya itulah dunia mimpi. Mereka ini kan tubuhnya aja ada banyak, pikirannya satu itu, kesadarannya itu satu itu. Dibagi-bagi, makanya dibilang pikiran. Bukan kesadaran independen ya. Bukan kesadaran yang bisa mandiri gitu. Jadi kita itu memang harus berhati-hati. Ya bisa dibilang bahaya lah antek-anteknya dunia mimpi ini dalam wujud manusianya. Ya dunia dan akhirat, pimpinan dan yang dituakan. Ya, tetapi bagaimanapun mereka berbahaya, yang paling kita harus waspada itu sebenarnya ini bos mereka, dunia mimpi itu sendiri. Makanya kita kalau belum cukup siap untuk bertarung melawan mereka ini, memang kita dikondisikan ya jauh lah dari pertarungan melawan mereka, kecuali kita betul-betul sudah siap gitu. Karena memang bukan main-main dunia mimpi itu ya. Isi dalamnya semua ilusi. Dan dia nggak mau tahu dunia mimpi ini. Mau itu ilusi, mau apa, pokoknya dia mau taunya itu ada gitu, nyata gitu, di dunia nyata gitu. Parah kali ini. Terutama Indonesia lah, Indonesia udah dikuasai sekali sama yang kayak gini. Identitas manusia itu, identitas yang kita jadikan identitas kebangsaan itu udah dikuasai sekali. Bahkan kata ganteng dan cantik aja itu gak sesuai lagi sama kita. Harus begini, harus begitu. Kita itu nggak bisa memberikan pernyataan dari diri kita sendiri gitu. Ya jadinya kita nggak begitu pun salah juga jadinya, karena mulut mereka yang bebas gitu ngasih pernyataan gitu. Jadi sekarang mungkin mereka itu juga sekaligus membela markas-markas kemuliaan yang datang ke daerah Nongsa ini terutama ya, yang melakukan dakwah katanya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak orang lokal atau pribumi ini orang mungkar semua gitu. Setahu saya kalau mungkar nggak mungkin kalian bisa hidup tenang membangun markas di sini kan. Tapi ya namanya juga ini ya kan, kesadaran mata sebelah gitu ya. Perut sama alat kelamin ya gitulah jadinya. Ini tiap 100 meter sekarang itu pesantren, setiap 100 meter pesantren gitu. Pula lagi masalahnya itu bukan kebagian ruangan kelas gitu, karena bantuan pemerintah itu terbagi-bagi jadinya. Padahal belum tentu anak Nongsa itu mau sekolah kemuliaan semua. Gimana kalau dia milih sekolah formal?
bangsa kemuliaan ini parah ini. Saya lahir di Sulawesi itu pun kayak mana bisa dapat ke situ ya, tersinggung mereka tuh ya. Jadi awalnya itu wanti-wanti kira-kira ada apa-apa, akhirnya oke lah, ditargetkan untuk dimanfaatkan. Kita udah iya-iyakan aja, masih salah juga aduh. Jadi saya juga sekaligus pecah rekor ya, sakaratul maut terlama ya. Begitu oek langsung diproses sakaratul mautnya dari tahun 89 sampai sekarang. Nggak ada istilahnya ya sakaratul maut, sebenarnya kan dimulai itu saat kita independen, menafkahi diri sendiri, kerja gitu. Tapi saya dari tahun 89 itu udah mulai kerja gitu. Siksa kali. Sebelum saya menyadari apa yang sebenarnya terjadi karena dibikin lupa, sampai akhirnya saya menyadari apa yang terjadi ya, makin menggila orangnya. Secuil pun daging di badan saya ini, sel-sel saya ini nggak dipandang sebagai makhluk hidup gitu, betul-betul benda mati gitu. Pokoknya kebencian itu diproses dalam-dalam ke dalam diri saya supaya saya berubah menjadi kayak mereka gitu. Kalau nggak mempan ya udah berhentilah, nggak bisa pula gitu. Kayak ada yang ditutupi gitu di belakang. Kalau mereka gagal sekarang ini, nanti yang ditutupi itu muncul gitu. Inilah nasib saya sebagai salah satu jiwa anak cucu Adam sejati, datang ke dunia ini disambut sama dunia persepsi, langsung diperlakukan seperti benda, begini supaya begitu, begitu supaya begini. Saya nggak dapat apa-apa ya, mereka dapat hasilnya lah. Saya cuma jadi batu karang, benda-benda di jalan yang kalau mereka lagi bosan diinjak aja sekalian, harap-harap masih hidup. Makanya dites-tes sekarang pakai suara ya kan. Mama saya udah dibunuh, hidup saya udah terbengkalai berpuluh-puluh tahun, apapun yang saya usahakan itu selalu gagal ya. Serba siksa semua, saya serba berupaya sendiri. Tak tahu diri, tak tahu diri. Kalau memang saya tak tahu diri kan cukup sekali aja ngomongnya, kan aman juga kalau saya sudah mati gitu. Kalian nggak perlu ragu lagi gitu. Seolah-olah saya itu bisa kembali ke masa lalu, menjadi yang kalian tutupi itu kemudian muncul lagi gitu, cuma ke versi berbeda gitu, nggak bisa kalian kubur gitu. Lebih baik dibunuh langsung daripada disiksa berpuluh-puluh tahun kayak gini. Sakitnya minta ampun. Tapi
dulu pas belum menyadari apa yang terjadi, saya juga nggak bisa langsung ngambil tindakan gitu. Dulu itu sampai saya itu kadang hari ini disiksa, besok pagi itu standby lagi, tapi nggak sadar gitu. Loh kok saya masih bisa lanjut gitu ya. Padahal saya semalam itu udah ibaratnya udah fisik ini udah saya tinggalkan gitu, cuman belum bisa putus seputus-putusnya gitu. Nyaman sekali mereka ini, ada satu orang yang bisa diginiin, jadiin pelampiasan mereka gitu. Diperlakukan kayak benda. Ya, anak-anak mereka kalau mau nama bagus datang aja ke Irwan, bandingkan aja gitu. Bandingin aja dengan Irwan. Ya kalau kalian itu sesuatu yang hidup manusia gitu, sementara saya ini udah dicap, udah diperlakukan dan harus gitu sebagai benda mati kayak batu karang, batu-batu kerikil pinggir jalan gitu ya. Kalian selalu bagus saja lah. Kalau gitu nggak usah ragu lah gitu. Cukup sekali gitu. Kok nggak ada cukup-cukupnya, nggak ada sudah-sudahnya gitu. Mau lagi gitu. Anak-anak kalian sementara udah jadi orang hebat semua. Udah kenyang-kenyang perutnya dunia ini. Perutnya udah kenyang, alat kelaminnya udah kenyang. Mulutnya apalagi. Saya itu udah bermandikan hina anak-anak kalian gitu. Mulut mereka itu udah kenyang kali menghina saya gitu. Masih kurang juga gitu. Ditambah-tambahin lagi, sekarang diperjelas lewat speaker. Saya itu udah seret-seret badan saya itu dari tahun 89 sampai sekarang. Masih kurang juga gitu. Sebagai alat gitu, sebagai benda mati gitu. Untuk keuntungan kalian. Kurang apa lagi kalian? Kok ragu gitu? Saya sendiri loh yang salah, karena lahir sebagai benda gitu.